Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa dengan kelompok tani Gunung Susuru, Desa Kaduwulung, Kecamatan Situraja, Kabupaten Sumedang. Alhamdulillah pada pagi ini saya memperkenal diri, nama saya Saleh Arspan, usia 73 tahun. Alhamdulillah setelah pensiun saya bekerja menjadi kelompok tani di daerah Sumedang ini, dan ini saya menerangkan adalah rekayasa tani, ya, rekayasa kopi. Inilah kopi Robusta biji kecil, ya, Sumedang asli ini. Nah, terus yang ini masih satu pohon. Ini kopi Robusta biji besar, ini. Dan ini rekayasa ketiga, ini kopi Arabica. Jadi ternyata kopi Arabica itu lebih bagus kalau disambungkan dengan Robusta. Jadi akarnya Robusta, pohonnya Robusta, tetapi kesini Arabica ini berusia 4 bulan. Alhamdulillah bagus sekali. Dan kita lihat selanjutnya kopi yang saya direkayasa dengan dua macam, ya. Yang pertama kopi Robusta biji kecil, yang ke atasnya diganti dengan kopi Longberry. Mari kita lihat, ya. Ini dalam satu pohon itu adalah dua macam. Ini ada Robusta biji kecil nih, Robusta, dan ini ada Robusta Longberry nih. Longberry itu satu pohon ada dua macam, ya. Yang ini ke bawahnya adalah Robusta biji kecil, dan ini adalah Longberry, ya. Sambungnya di sini, Pak. Kita lihat sambungannya. Nah, ini kita sambung di sini nih. Ini masih satu pohon dari sini dengan Robusta, ya. Nah, ke sini sambung dengan Longberry. Alhamdulillah usia 1 tahun ini. 1 tahun sudah berbuah, sudah lebat, alhamdulillah. Nah, inilah kebun kopi kelompok tani Gunung Susuru yang luasnya sekitar 40 hektar, meliputi desa Bangbayang, Kaduwulung, dan sebagian dari daerah Sahang yang masuk ke daerah Dailuhur. Untuk itu mari kita lihat proses, melihat kebun kopi yang lainnya. Kita nanti akan saya jelaskan mengenai proses pasca panen, ya. Mari kita, alhamdulillah saya jelaskan kopi Robusta Sumedang. Alhamdulillah kopi daerah Sumedang ini termasuk kopi yang sangat baik, ya. Dan alhamdulillah kopi daerah Gunung Susuru ini termasuk kopi yang baik, dan ada juga perlombaan di IPP. Alhamdulillah di sini adalah dapat juara 2, bagus. Juara 2 nilainya 183,6. Alhamdulillah, dan ini sudah ikut beberapa festival juga, ya, di Jakarta. Sekarang juga sedang mengikuti di CCC di Jakarta sampai tanggal 24 nih. Sekarang berangkat dari sini ke Jakarta, ya, pada hari ini. Dan para hadirin kaum tani, ya, untuk tahun ini dari tahun 22 dan 23 ini, ya, produksi kami itu menurun. Apalagi nanti tahun 2023 yang akan kita petik atau panen kopi ini sekitar bulan 6, ya, produksinya akan menurun. Kenapa menurun? Karena kemarin pada waktu kopi berbunga itu bertepatan dengan hujan. Jadi bunga-bunga kopi itu menjadi busuk. Akhirnya kopi sekarang itu kurang bagus, ya. Dapat dikatakan nanti ada krisis kekurangan kopi ini. Karena panennya mungkin akan menurun. Yang tahun kemarin saja, tahun 2021, saya mendapatkan panen kopi itu 100 karung, ya. Nah, tahun ini menurun. Tahun 2022 itu hanya dapat 40 karung. Dan apalagi nanti panen tahun 2023. Karena kemarin waktu musim bunga ini bertepatan dengan musim hujan. Jadi banyak bunga-bunga kopi yang busuk. Akhirnya kopinya sekarang kurang bagus. Mungkin bukan di sini saja, di seluruh daerah, ya. Gitu. Saya lihat di Tasik, di Ciamis juga sama gitu. Jadi kurang biji-biji kopi, dan saya juga lihat di Lampung, ya, ke Lampung juga begitu, kurang bagus kopi. Untuk ini, dan semoga dengan kurang bagusnya ini harganya bagus gitu. Kasihan petani ini kopi ini, ya. Longberry yang ditanam dari biji, ya.
Ini usianya 1,5 tahun. Alhamdulillah ini sudah berbuah. Ini longberry ini buahnya panjang, kadar gulanya tinggi, dan ada aroma nangkanya di sini. Gitu. Ini. Nah, sekarang kita akan menjelaskan mengenai cara pasca panen di sini ya. Yang pertama kita mengambil kopi yang sudah merah. Adapun 1-2 yang masih kuning itu dipisah. Setelah itu kopi di sini kita cuci bersih. Setelah cuci bersih dirambang, dipisahkan antara yang bijinya kurang bagus dengan yang bagus ya. Setelah dicuci bersih dengan air bersih dari Gunung Susuru, air langsung. Nah, kopi ini masih direndam 3 hari, 3 malam. Setelah itu baru ditiriskan supaya air turun. Kenapa direndam? Maksudnya supaya getah-getahnya itu terbawa air. Jadi tidak mengakibatkan seul ya kepada perut. Kalau diminum kan kadang-kadang suka ada seul gitu. Nah, dibuang itu akibat daripada getah kopi yang tidak dibuang. Setelah itu saya jemur di sini ya. Jemur di sini selama, karena di sini ada natural, kurang lebih 1 bulan dijemur di sini dan menjadikan kopinya gelinting. Jadi kopi ceri kering gitu, ceri kering, bukan dipuper, bukan di sini. Di sini prosesnya hanya bikin natural saja dengan setelah tadi 3 hari 3 malam direndam di air yang mengalir, terus dijemur di sini selama kurang lebih 1 bulan menghasilkan kopi linting. Nah, ini kelompok tani Gunung Susur juga alhamdulillah mendapat fasilitas bantuan ya dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat berupa solar dijar. Jadi kopi-kopi yang dari luar tadi setelah dicuci tadi dijemur di sini selama kurang lebih 1 bulan menjadikan kopi gelinting. Terima kasih. Mari kita lihat ke dalam ya, ke solar dijar ya. Nah, ini dom solar dijar ya. Ini saya jelaskan, ini kopi yang tadi dipetik merah itu setelah dicuci dan direndam selama 3 hari 3 malam ya dijemur di sini kurang lebih 1 bulan. Bagaimana triknya matahari? Ini hasilnya namanya kopi genting ini. Yang tadi saya jelaskan di sana ya. Ini kopi genting ini. Nah. Tapi sekarang sedang musim kopi ya. Nanti ini akan digunakan lagi pada bulan 6 nih. Tahun yang akan datang nih. Nah, ini adalah UPH, unit pengolahan hasil, juga bantuan dari pemerintah, dan mari kita lihat ke dalam ya. Nah, ini adalah kopi gelinting yang tadi dijemur di sana di solar ya, disimpan di sini ya dengan cara masukkan plastik ya. Plastiknya juga diikat supaya rapi. Setelah itu kasih karung ini ya. Jadi ada dua lapis ya. Nah, ini kopi itunya hasil penjemuran di UPH tadi di solar dryer ini. Nah, ini hasilnya. Ini dijemur sekitar kurang lebih 1 bulan ini. Bagaimana cuacanya? Ini hasilnya ini. Keunggulan kopi ini ya. Ini bisa bertahan sekitar 1 sampai 10 tahun ini. Di 10 tahun itu masih bagus isinya gitu. Dan tiap 1 tahun itu bisa dicuci, bisa dijemur kembali. Coba kita lihat ya kopinya. Nah, ini hasil kopinya nih. Ini sangat bagus dan sangat kering nih. Nah, ini hasilnya setelah dijemur 1 bulan ya, kurang lebih. Ini hasilnya keringnya 12, kadarnya 12 nih, sampai 12,5 ya.
Nah, suka dukanya jadi petani kopi ya banyak sukanya ya daripada dukanya. Karena kalau banyak dukanya orang itu nggak akan jadi gitu. Jadi kalau tani itu harus banyak sukanya gitu. Harus sabar dan banyak sukanya karena sabar itu adalah jalan untuk menuju sukses ya. Untuk itu saya banyak sukanya ya. Dukanya hampir tidak ada lah. Karena suka duka pun menjadi suka juga gitu. Alhamdulillah selama berjuang di sini Pak Agus saya itu sampai 13 kali jatuh dari motor untuk untuk mendapatkan kebun kopi seperti ini. Gitu. Sebetulnya saya itu tidak bercita-cita jadi tukang kebun kopi ya. Asalnya saya adalah pegawai kereta api PNS. Tapi setelah pensiun, apa pekerjaan saya. Nah, akhirnya saya memilih untuk bercocok tanam kopi ya. Saya itu otodidak ya. Karena kalau belajar langsung tidak ya. Tetapi orang tua saya, kakek saya, nenek saya dulu di tempat saya lahir, Ciamis, dia adalah petani petik kopi. Jadi saya tidak belajar, cuma melihat saja. Tapi alhamdulillah sekarang kita dapat dikatakan agak sedikit bisa lah untuk bercocok tanam kopi gitu. Mulai saya pensiun ya tahun 2006 dari kereta api dan 2007 saya menanam kopi di tempat ini seluas sekitar sampai hari ini ya dengan yang sudah menghasilkan tanaman ini sekitar 3 hektar dan tanaman baru ada 4 hektar. Alhamdulillah untuk yang pribadi saya gitu. Tanah-tanah milik pribadi gitu. Saya kepada para remaja putra ya jadilah petani ya yang sukses apalagi sekarang ada petani milenial, ada JPN dan sebagainya. Itu perhatian dari pemerintah sangat tinggi kepada petani itu.